Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jamal Pasaloni, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8. Berikut adalah aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat mengikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Andi Muntiana, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana supervisi dalam praktik coaching. Yang pertama, untuk pra observasi ini, sebelum nanti kita akan masuk kelas, maka ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang terkait nanti dengan apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Di kelas berapa ini, Bu? Kelas 10. Oh, di kelas 10. Iya. Kelas 10. Di kapan waktunya? Kapan? Hari ini sebentar. Oh, sebentar. Hari Iya. Sebentar. Nah, kalau misalnya kalau tujuan dari pembelajaran Ibu nanti itu apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 10 ini menciptakan ataupun melakukan kegiatan untuk mendukung prinsip kimia hijau. Ini dikaitkan dengan pencemaran lingkungan. Oh ya, berarti hanya satu tujuan, Bu ya? Satu. Ada satu tujuan. Jadi menciptakan dan melakukan kegiatan untuk mendukung prinsip kimia hijau yang dihubungkan dengan pencemaran lingkungan. Ya, jadi mata pelajaran kimia, Bu ya? Iya. Oke, di sini mungkin ada area pengembangan yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran sebentar. Iya, ada Pak. Jadi saya ingin melakukan area pengembangan itu di pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Jadi nanti di sini saya akan mengarahkan anak-anak untuk mencari informasi tentang bagaimana bentuk pencemaran lingkungan dan solusinya. Juga sebagian nanti di antara mereka melakukan praktek sederhana untuk mencari solusi sederhana. Oh, berarti ada praktik? Ada praktik yang ya, akan menunjukkan bagaimana kemampuan mereka setelah diberikan pengetahuan tentang kimia hijau tadi. Betul sekali. Baik. Kalau boleh tahu, Bu, apa ada strategi-strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, strategi yang saya lakukan ini ada metode pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti saya akan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi saya sudah mengidentifikasi bahwa nanti ada 3 kelompok. Untuk di materi ini ada 3 kelompok. Ada yang melakukan observasi di luar kelas, ada yang melakukan praktek sederhana di dalam kelas, ada yang mencari literasi atau melakukan literasi, mencari informasi tentang pencemaran lingkungan ini di perpustakaan. Jadi ada 3, jadi sesuai dengan minat mereka kemana saya kelompokkan seperti itu, Pak. Oh, jadi strategi diferensiasi ini menjadi strategi yang akan Ibu lakukan dengan mencoba mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Betul. Oh ya, seperti itu, Bu Di. Iya. Kalau begitu nanti setelah kegiatan nanti sebentar, Bu ya. Iya, jadi kegiatan nanti sebentar akan saya masuk di kelas untuk melihat apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi untuk pengetahuan dan keterampilan itu ada di dalam proses pembelajaran ini. Ya. Nanti akan kita lanjutkan, Bu, setelah saya masuk dalam kelas, kemudian melakukan observasi langsung, kemudian nanti akan ada lagi diskusi pasca kegiatan. Baik, siap. Oke. Terima kasih, Bu, untuk waktunya kegiatan pra kita ini. Mudah-mudahan sebentar berlangsung dengan baik. Insyaallah. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini masih bisa kembali berkumpul di sini di pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya pengen kalian memberikan motivasi semangat pada kalian kita biar dia sukses di depan ya. Oke ya. Baik, kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang kimia pagi. Oke ya? Kita mulai. Semangat pagi. Kimia pagi. Semangat pagi. Kimia pagi. Ya, sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian memimpin doa dulu. Kalau rasa bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar sebagai kelanjutan dari materi kita sebelumnya tentang kimia hijau. Ini hijau ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melakukan kegiatan yang bisa memberikan solusi terhadap pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kemarin saya sudah bagi 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Ada yang buat praktikum sederhana, ada yang kemudian keluar ya, keluar di observasi kelas di luar kelas, kemudian ada yang kemudian literasi, membaca tentang berita-berita atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran. Sekarang silakan kalian membagi diri kalian ya. Jadi kelompok yang di luar kelas silakan melakukan aktivitasnya. Kemudian yang di dalam kelas ada 2 ya. Ada yang melakukan praktikum, ada yang melakukan literasi. Silakan nak. Sampah dari mana? Kenapa harus gitu? Kenapa harus? Ini sampah apa namanya? Kalau saya buang sembarang kenapa? Tidak bisa terurai. Harus dikumpulkan nih. Bisa diapa nih? Bisa didaur ulang. Apa yang kalian lakukan ini? Oh, penjernihan air.
ini pasca observasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melihat tadi kegiatan di dalam kelas. Memang saya lihat sudah bagus Bu ya. Hanya ada beberapa hal yang mungkin harus dikembangkan. Nah ini yang saya mau tanyakan. Menurut Ibu apa yang masih kurang dalam kegiatan tadi ini? Yang masih kurang saya pikir adalah bagaimana kemudian memotivasi anak untuk lebih antusias lagi. Walaupun sebenarnya sudah antusias ya dibandingkan sebelumnya, tapi saya pengen mereka betul-betul lebih antusias dan lebih aktif lagi gitu. Apalagi pada saat menyampaikan hasil kegiatan yang mereka lakukan, persentase dalam kegiatan di depan kelas, itu saya pikir mereka saya harus kemudian memberikan mungkin motivasi lebih lagi supaya mereka lebih semangat mempresentasikan. Seperti apa itu motivasi yang Ibu inginkan? Ya mungkin saya berpikir saya harus memberikan motivasi bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sederhana apapun, mereka tetap harus bisa percaya diri untuk mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan gitu. Jadi walaupun mungkin di apa yang kegiatan mereka yang lakukan itu tidak terlalu sempurna, tapi saya pikir itu bukan sebuah masalah, tapi saya harus meyakinkan mereka bahwa itu adalah sebuah proses untuk belajar. Sempurna tidak sempurna, salah benar, yang penting mereka sudah berusaha gitu. Ada hal lain lagi yang mungkin masih perlu Ibu tingkatkan selain motivasi itu? Motivasi itu mungkin penguatan ya. Penguatan. Mungkin saya ingin tingkatkan lagi supaya nanti pada saat mereka tidak hanya di sekolah, jadi kegiatan itu tidak hanya mereka lakukan di sekolah, tapi karena ini adalah pencemaran lingkungan, ini bisa mereka terapkan di mana saja. Diaplikasikan. Jadi diaplikasikan di rumah kayak penjernihan air itu. Saya pikir saya harus memberikan penguatan yang lebih lagi, memberikan contoh-contoh yang lebih real supaya mereka betul-betul memahami bahwa oh ini penting loh untuk kita lakukan di luar, walaupun bukan cuma di sekolah. Oh iya. Jadi motivasi, penguatan sehingga bisa diaplikasikan Bu ya. Dari dua area pengembangan tadi ini, apakah Ibu merasa itu sudah tercapai? Kalau dikatakan 100% belum Pak, tapi kalau sudah ekspektasi saya sudah terpenuhi sebenarnya kalau apa yang ingin saya capai di area pengetahuan dan keterampilan itu, karena mereka sudah bisa bikin penjernihan air betul-betul tadi airnya kotor, bisa kemudian mereka saring jadi air yang betul-betul jernih. Saya pikir itu sudah cukup untuk memenuhi ekspektasi saya tentang keterampilan. Kalau pengetahuannya mungkin memang harus lebih mereka harus lebih lebih serius, mungkin lebih tekun untuk kemudian mencari literatur yang lebih baik lagi untuk memahami tentang konsep pencemaran lingkungan dan kimia hijau ini. Terus kemudian kira-kira Bu ada rencana ke depan setelah selesai proses pembelajaran ini, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengevaluasi apa yang sudah saya kerjakan hari ini, kemudian saya berusaha untuk merefleksi itu dan kemudian membenahi apa yang kurang sehingga nanti mungkin untuk pembelajaran ke depannya saya bisa lebih maksimal dalam melakukan PBM. Kira-kira kapan itu Ibu melakukannya? Ya untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya? Iya, insya Allah pertemuan selanjutnya. Itu di minggu depan, iya. Di minggu ini Bu ya? Ini masih kimia hijau mereka minggu depan. Iya. Jadi saya ingin melakukan mungkin yang lebih bagus lagi daripada hari ini kegiatannya. Iya. Oh iya. Baik Bu, luar biasa saya kira dari apa yang kita saksikan tadi itu sudah pada area pengembangan itu kelihatannya seperti Bu yang saya sampaikan tadi itu ada ekspektasi yang lebih. Terus kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita di observasi ini? Yang saya harapkan tentunya saya ingin menjadi sugesti buat saya, menjadi motivasi buat saya untuk
bisa melakukan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi tentunya. Di sini kan saya bisa lebih fokus untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kekurangan saya dan sebagainya. Ini saya bisa lebih memahami hal itu. Oh, iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah kita melakukan tadi pra observasi dan kemudian masuk ke kelas dan mengamati, Ibu mengajar, kemudian ada pasca observasi hari ini, maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan tadi itu nanti memang bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan, dan area-area pengembangan yang Ibu inginkan itu kemudian bisa tercapai sesuai dengan ekspektasi Ibu. Oke, terima kasih Bu, terima kasih sekali. Jadi di sini ada tanda tangan. Oh, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.